hari ini acara panen bagaimana? Ya, alhamdulillah hari ini kita memang sudah berencana dengan Pak Yai Huda, kita panen panen cabai di Pondok Pesantren Al-Fatah di sini. Alhamdulillah kita melihat sendiri hasilnya itu luar biasa bagus secara kualitas dan secara kualitas. Dan di sini juga kita banyak berdiskusi dengan pengurus Ponpes bahwa sebenarnya hasil cabai tahun kemarin dan tahun ini hasilnya cukup bagus, harga di pasar juga bagus. Mudah-mudahan kalau produktivitasnya bisa kita tingkatkan, insya Allah kita bisa memasuk ke pasar lokal. Dan juga ada informasi bahwa Ponpes Al-Fatah selain memproduksi cabai segar, Ponpes juga memproduksi cabai bubuk sebagai alternatif atau sebagai solusi pada saat terjadi kelebihan produksi. Jadi ketika produksi berlebih itu tidak dibuang tapi diolah menjadi cabai bubuk yang harapannya pada saat harga cabai di luar sedang tinggi, maka yang dikeluarkan adalah simpanan cabai bubuknya tadi. Karena kita tidak mungkin menyimpan cabai segar dalam waktu yang lama. Jadi harus diolah dan kemudian bisa dikeluarkan kepada publik. Mudah-mudahan upaya untuk mengubah cabai menjadi cabai bubuk bisa diterima oleh masyarakat dan digunakan hasilnya. Gitu, Pak. Solo sendiri bantuannya terhadap baby drain ini bagaimana? Tadi Pak Ustadz bilang ada teknik-teknik yang juga dimulai oleh BI melibatkan konsultan yang ada. Yang kita bantu yang pertama adalah dari sisi infrastruktur. Tadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, kita program untuk mendorong produksi sektor pertaniannya adalah dalam bentuk infratani, integrated farming using data in information. Jadi kita menggunakan Internet of Things untuk bisa memantau kondisi air, kondisi zat hara tanah, lalu kebutuhan suhunya seperti apa, itu kita pantau. Dan kenapa hal ini cukup cocok ditempatkan di pondok pesantren, karena isinya anak-anak muda semua. Ketika kita ajak untuk berinteraksi dengan teknologi seperti IoT, Internet of Things, ini akan lebih mudah. Dan alhamdulillah hasilnya juga menunjukkan demikian. Produktivitasnya juga baik, dan itu sangat terbantu dengan adanya IoT. Itu dari sisi infrastruktur. Dan kedua juga ada pendampingan untuk memproduksi baik itu melon, cabai dengan hasil yang lebih baik lagi. Itu yang kita lakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi di Happy Trend, dalam gerakan Happy Trend di pondok pesantren yang ada di Saloraya ini, Pak. Ya. Semacam ini sudah berapa kali dilakukan oleh BI dan gimana? Sebenarnya ini sudah lama ya, sejak 2017. Kita untuk di area Saloraya ada 2 besaran tadi, Pak. Ada 5 pondok pesantren yang kita bantu infrastruktur greenhouse untuk penanaman melon, dan yang untuk cabai itu ada 7 pondok pesantren. Tentunya untuk cabai ini sebenarnya ada nilai lebih lain, yaitu bisa mendukung upaya-upaya pengendalian inflasi yang berasal dari cabai. Itu Pak yang kita lakukan di sini sejak tahun 2017 ya. Kalau yang melon tadi mana? Aduh, listnya ada di sini. Nanti mungkin ada listnya di situ. Pada pesantren Argoya, Mantoro, satu di Sukoharjo ada satu, Darul Hasan, Melon. Kita Amirul Islam yang di tengah-tengah kota, itu satu, yang dari Kiaden Selo itu Kabupaten Klaten, satu Darul Quran Sragen. Pak selaku ketua Happy Trend di Saloraya, seberapa jauh Bapak manfaat kerjasama dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pesantren? Alhamdulillah dengan kita berkolaborasi dengan BI Solo terutama, karena kita ketemunya dengan BI Solo, nanti BI Solo itu melontarkan ke pusat. Alhamdulillah luar biasa. Jadi dengan adanya kita kerjasama berkolaborasi dengan KPW ini, peningkatan perekonomian dan kiat atau giatnya pesantren untuk berwirausaha itu luar biasa. Seandainya setelah kita kerjasama itu kita munculkan, kita adakan expo, ternyata sudah banyak yang tertarik untuk berwirausaha. Jadi sudah anggotanya Happy Trend itu, karena apa Pak? Apa itu anggota Happy Trend Saloraya itu tidak semua pesantren bisa masuk. Yang bisa masuk adalah pesantren-pesantren yang mau wirausaha. Anggotanya sekarang itu sekitar 180 pondok pesantren ke Saloraya. Dan saya matur bahwa Happy Trend ini se-Jawa Tengah itu insya Allah yang paling maju Saloraya. Dan yang mempunyai
greenhouse itu se-Jawa Tengah ya hanya Solo Raya. Dan yang punya fasilitas yang luar biasa, tidak hanya greenhouse Pak ya, ada namanya perikanan, juga ada perikanan ada beberapa titik, termasuk juga kambing ada juga, termasuk peternakan sapi juga ada, dan juga pengembangan budaya apa itu kreatif, apa itu pengolahan apa tempe juga ada. Jadi dengan aja KPW ini luar biasa untuk mendorong perekonomian pesantren dan masyarakat pesantren. Terima kasih Pak. Ada tambahan nggak? Pak, teknologinya kan teknologi tinggi. Penyerapannya untuk pesantren bagaimana? Penyerapan dalam arti penggunaannya. Iya. Penggunaannya sejauh ini kita lihat sudah cukup baik. Tentu saja kita tidak memberikan alatnya lalu kita tinggal. Kita ada pendampingan. Sekiranya pada waktu berjalan ada kendala-kendala baik dari kendala penggunaan maupun dari kendala alatnya itu sendiri, tentu saja nanti ketika itu dikomunikasikan dengan kita akan mencari solusinya bersama. Misalnya sprinklernya rusak gitu ya. Itu Ponpes juga tidak diam saja tapi melapor, Pak ini sprinklernya rusak, ini bagaimana solusinya? Nanti kita carikan solusi bersama tentu saja. Ini kan Roy membuat serapan seperti ini, kenapa? Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan di bawah tadi, bahwa kita menilai kemandirian pesantren dari sisi ekonomi ini merupakan bagian dari pengembangan ekonomi inklusif kita. Jadi ekonomi itu tidak hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha bermodal besar saja, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di pondok pesantren. Pondok pesantren punya lahan yang luas, punya SDM yang baik, dari sisi akhlak, dari sisi pengetahuan, anak-anak muda yang siap dididik untuk berwirausaha. Pada saat mereka sudah memiliki kemampuan berwirausaha, dan ketika mereka sudah lulus, mereka akan menjadi pelopor-pelopor di masyarakat untuk mengembangkan ekonomi di masyarakat, sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa. Jadi kita tidak hanya membagi kue ekonomi pada masyarakat-masyarakat bermodal besar, tapi seluruh lapisan masyarakat juga bisa menikmati ekonomi tersebut. Target penurunan inflasi, Pak. Gimana logikanya? Target penurunan inflasi kalau kita kaitkan dengan upaya mendorong produksi, salah satunya melalui habit train ini adalah pada saat pondok pesantren bisa menjadi bagian dari rantai pasok komoditas-komoditas penyumbang inflasi, tentunya hal ini juga berdampak positif. Contoh, pada saat harga telur mahal dan kita di satu sisi punya pondok pesantren yang memproduksi telur, ayam petelur, kita bisa hadirkan telur-telur produksi Ponpes di pasar murah kita. Kita hadirkan pada level harga sebagaimana yang ada di Ponpes, kita bawa ke pasar murah, ongkos kirimnya kita subsidi. Jadi tiba di kota harganya tetap murah. Itu salah satu kontribusi yang kita harapkan dari habit train maupun pondok pesantren yang sudah mulai menghasilkan komoditas-komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi. Tentunya ini akan efektif jika produktivitasnya juga tinggi. Jadi tidak hanya sekedar berproduksi, tapi juga berproduksi dengan jumlah yang banyak. Sehingga dampaknya terhadap pengendalian inflasi juga lebih baik.